berjalannya itu dengan campur tangan pemerintah atau tidak? Siapa yang bisa jawab nih? Jawab perlawanan. Ada yang mau jawab? Kondisi perekonomian kita atau perekonomian kita itu diatur oleh pemerintah atau tidak? Kemudian kenapa sih alasannya? Ya. Diatur nggak sama pemerintah? Diatur ya. Kemudian kenapa alasannya? Karena apa, Mas? Supaya stabil. Supaya stabil, benar ya. Jadi supaya stabil. Benar alasannya itu. Kenapa pemerintah perlu mengatur perekonomian? Karena ditakutkan ketika tidak diatur maka perekonomiannya menjadi tidak stabil. Ini dibuktikan oleh historinya. Pernah dengar the Great Depression? Pernah? The Great Depression pernah ya. Jadi itu depresi yang terjadi secara besar-besaran hampir ke seluruh wilayah Eropa. Ya, saat itu perekonomian tidak diatur oleh pemerintah. Ya, jadi perekonomian itu diserahkan kepada pasar, ya kan? Nah, itu dengan pahamnya seperti Adam Smith ya, ekonom yang terdahulu yang di zaman klasik itu menganggap bahwa perekonomian itu dilepaskan saja kepada pasar. Jadi seharusnya pemerintah itu tidak membiarkan adanya peraturan, maksudnya gitu. Tapi ternyata historical atau jejak sejarah menunjukkan terjadinya Great Depression. Organisasi otomatis itu yang tadi biasanya lewat pajak. Jadi penstabil otomatis itu maksudnya langsung merespon. Contoh kemarin ketika kita COVID ya, itu kan ada apa sih saya bilangnya insentif pajak ya, insentif pajak atau pemotongan pajak untuk UKM. Pernah dengar nggak? Ya, untuk UKM kan pajaknya dihapuskan ya, karena kegiatan mikro menengah itu pajaknya dihapuskan untuk bisa membantu mereka menstimulus kegiatan ekonominya, gitu ya. Nah itu yang digunakan oleh pemerintah stabilisasi. Jadi cepat tuh langsung. Sedangkan kalau moneter kan dia tetapkan dulu suku bunga atau ditetapkan dulu biro wajib minimumnya, ada proses, ya, gitu. Nah ini yang disebut dengan stabilisator. Masalah lain dan yang di sini adalah opportunism ya. Nah, presiden bisa saja menyebabkan resesi tidak lama setelah memerintah, gitu ya, dengan menurunkan inflasi dan lalu mendorong perekonomian menjelang pemilu berikutnya. Nah, untuk menurunkan pengangguran, ini memastikan bahwa baik inflasi dan pengangguran adalah rendah pada masa kampanye. Jadi mereka saja misalnya nih, oh iya karena saya itu mau pemilihan gitu, saya kasih nih insentif besar-besaran. Gitu misalnya saya kasih bantuan banyak gitu ya untuk belajar seperti apa. Artinya kan nanti ada anggaran yang bukan anggaran, maksudnya ada anggaran yang di luar dari batas yang seharusnya gitu. Nah ini bisa saja akhirnya membuat masyarakat itu mungkin daya belinya lebih tinggi tapi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang seharusnya gitu ya. Nah, itu jadi maksudnya dan tidak memahami bagaimana perekonomian itu bekerja. Karena kan kita punya batasan ya untuk bisa stabil, berapa sih sebenarnya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dari sisi moneter. Berapa sih sebenarnya anggaran saat ini itu diperlukan? Apakah kita mau defisit anggaran atau kita mau surplus anggaran? Nah, ketika membuat para politikus yang mau masuk ini tidak mengetahui ya pergerakan perekonomian seperti apa, malah akhirnya bisa menyebabkan